Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Microsoft 365, OneDrive, dan juga SharePoint. Di mana di sini anggota kami adalah saya sendiri, Rehan Noval, dan juga ada Septi Faradiba, ada Sinta Andriani, Sofiatul Afida, dan juga Salsabila Febrianti. Dan untuk pembahasan pertama, kami akan membahas tentang Microsoft 365 yang akan dijelaskan oleh Septi dan juga Sinta. Silakan. Oke, yang pertama Microsoft 365. Microsoft 365 sendiri merupakan produk layanan berlangganan yang ditawarkan oleh Microsoft sebagai bagian dari lini produk Microsoft Office. Nah, Microsoft 365 ini terdiri dari perangkat lunak Microsoft Office serta perangkat lunak berbasis komputasi awan sebagai produk layanan untuk lingkungan bisnis. Nah, semua paket Microsoft 365 sendiri diperbarui otomatis tanpa biaya apapun. Nah, kemudian kapan diluncurkannya Microsoft 365 ini? Microsoft pertama kali meluncurkan Office 365 pada tanggal 28 Juni 2011 sebagai ganti BPOS. Nah, kemudian pada tanggal 21 April 2020, Office 365 berganti nama menjadi Microsoft 365 yang menekankan fitur produktivitas dan layanan di luar paket perangkat lunak inti Microsoft Office. Nah, selanjutnya siapa saja sih yang dapat mengakses Microsoft 365 ini? Siapa saja dapat mengakses Microsoft 365 asalkan telah mempunyai domain email yang sudah terdaftarkan atau sudah berlangganan. Nah, untuk lebih jelasnya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Septi. Yang selanjutnya yakni mengapa Microsoft meluncurkan Office 365 pada tanggal 28 Juni 2011 sebagai pengganti Microsoft Business Productivity Online Suite atau BPOS yang awalnya ditujukan untuk pengguna corporate. Kemudian Microsoft mengekspansi Office 365 untuk berbagai jenis bisnis dan untuk konsumen umum. Yang selanjutnya yakni where kita dapat mengunjungi website Microsoft dan mendaftarkan diri untuk mengaktifasi akun secara berbayar. Yang selanjutnya yakni Microsoft 365 dapat digunakan di komputer, desktop, laptop, tablet, dan ponsel. Dan yang selanjutnya yakni Microsoft 365 juga kompatibel dengan Windows, Mac OS, iOS, dan Android. Nah, di sini bagaimana ada beberapa cara kita untuk mengakses Microsoft 365 yakni dengan menggunakan aplikasi serta browser. Lalu pembahasan selanjutnya adalah tentang OneDrive yang akan dijelaskan oleh Sofi. Untuk OneDrive, yang pertama itu apa sih OneDrive itu? OneDrive adalah layanan awan Microsoft yang membuka user ke semua filenya. Dan file tersebut bisa diakses di semua perangkat yang terhubung dengan internet. Selanjutnya untuk yang WAN, Microsoft meluncurkan OneDrive ini pada tanggal 27 Januari 2014 bahwa SkyDrive akan diganti dengan namanya menjadi OneDrive. Dan fitur-fitur editor via web file dokumennya itu ada Word, Excel, PowerPoint, dan OneNote. Selanjutnya, di mana kita bisa mengakses OneDrive tersebut, kita bisa mendownload aplikasi OneDrive tersebut di iOS atau Android, dan untuk desktopnya juga bisa digunakan aplikasi maupun website yang ada di slide tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah Wu yang akan kita bahas tentang akses berbagi file. Dalam OneDrive ini kita dapat memberikan akses file yang kita simpan kepada orang-orang di dalam organisasi ataupun di luar dengan manage akses pada file dengan mengirimkan link atau tautan. Seperti gambar pada di samping, kita juga dapat memilih mana saja yang dapat kita bagikan yang akan diteruskan pada orang yang kita akan kirim. Lalu untuk selanjutnya adalah why yang kita bahas tentang kenapa kita menggunakan OneDrive. Dapat dilihat perbandingan di sini. OneDrive sendiri kapasitasnya yang untuk yang gratis kurang dari Google Drive. Namun untuk kelebihannya, OneDrive dapat langsung mengedit atau mengolah data yang ada secara langsung dari browser dan Microsoft Office.
Juga OneDrive memiliki kapasitas lebih dari 1 terabyte atau 1000 GB bila di-upgrade berlangganannya. Selain itu juga OneDrive dapat digunakan di Android, macOS, iOS, Windows, dan juga Windows Phone. Untuk kekurangannya sendiri, OneDrive di sini mudah terdapat error bila digunakan path dokumen yang lebih dari 256 karakter. Dan juga dari segi upload, untuk file yang besar cukup lama dan sering terjadi kesalahan. Lalu untuk how-nya, ada tentang cara menggunakannya. Cara menggunakannya umum seperti cloud storage pada umumnya untuk menyimpan dokumen seperti foto, video, folder, dan sebagainya yang dapat kita akses di smartphone, tablet, laptop, dan semua perangkat yang tersambung ke internet, dan juga terintegrasi dengan akun Windows yang ada di desktop. Dan untuk cara kerjanya ini, data dipecah menjadi bits yang dikirimkan melalui internet server yang menggunakan sistem komputasi awan dan akan tersimpan sampai user mengakses data tersebut lagi. Di sini juga untuk cara mendapatkannya, user dapat berlangganan dengan paket-paket yang ada. Lalu untuk pembahasan selanjutnya tentang SharePoint. SharePoint ini sama dengan OneDrive, namun OneDrive sendiri itu merupakan interface dari file-file yang ada dalam cloud storage kita, dan SharePoint sendiri itu untuk menampilkan layanan kontennya. Jadi versi terbaru perangkat lunak Microsoft SharePoint ini sebenarnya ada dua, yaitu Windows SharePoint Service dan juga Microsoft Office SharePoint Server 2007. Untuk selanjutnya akan dijelaskan rekan saya, silakan. Oke, baik. Selanjutnya istilah SharePoint. Istilah SharePoint sendiri pada umumnya merujuk pada salah satu dari dua produk, yaitu Microsoft Windows SharePoint Service dan Microsoft Office SharePoint Server 2007. Nah, selain versi-versi terdahulu dari perangkat lunak ini menggunakan nama yang berbeda, yaitu SharePoint Team Service dan SharePoint Portal Server 2003. Nah, meskipun keduanya berbeda dengan versi-versi terdahulu, keduanya masih disebut dengan sebutan SharePoint saja. Nah, keluarga SharePoint juga mencakup Microsoft Office SharePoint Designer yang bisa digunakan untuk membuat web part dan beberapa hal lainnya dalam SharePoint. Yang Untuk selanjutnya silakan Septi. Mengenai kelebihan. Nah, untuk kelebihan dari menggunakan SharePoint yang akan langsung Anda dapat adalah bahwa semua informasi departemen Anda berada pada suatu tempat. Anda juga bisa berkolaborasi, menyimpan dokumen, mencari konten, dan merencanakan proyek semua dari site yang sama. Dan keuntungan lainnya yang didapat jika Anda menggunakan Microsoft Office SharePoint adalah sangat mudah dikelola kapan saja dan dari mana saja. Sekian. Sekian presentasi dari kelompok 3. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.